Pembangunan tembok beton yang memisahkan komplek perumahan dengan kampung di kawasan Singosari, Kabupaten Malang membuat sejumlah warga kehilangan akses jalan. Akibatnya, warga harus menjebol tembok rumahnya agar bisa dikeluarkan masuk rumah. Pembangunan tembok beton oleh pengembang ini mendapatkan tantangan dari warga, baik warga luar maupun dalam kompleks perumahan. Subandi sibuk menjebol sisi kanan tembok rumahnya untuk membuat akses keluar masuk rumahnya sendiri. Pasalnya di depan rumahnya kini telah berdiri tembok beton setinggi 2 meter lebih sejak sepekan lalu. Tembok beton ini dibangun oleh pengembang perumahan Green Village, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang. Selain rumah Subandi, tembok beton ini juga menutup akses keluar masuk 5 rumah warga yang bersebelahan dengan perumahan. Subandi mengaku telah mengajukan permintaan akses kepada pihak pengembang yang difasilitasi oleh perangkat desa setempat. Namun pihak pengembang tak menghiraukan dan beralasan pembangunan tembok sesuai set plan. Kalau lunas selesai semua hari Senin. Hari Senin kemarin ya? Iya. Pak, sebelumnya tidak ada pemberitahuan ke warga begitu? Ada, sejak dulu Mas. Ada, cuma wacana-wacana. Kira-kira 3 tahun yang lalu itu Pak, ya pernah. Pak, dengan tembok ini nggak bisa keluar gitu Pak ya? Ya kayak gini, keadaannya kayak gini saya melihat sendiri. Harus Pak ya, buat jalan baru gitu. Iya, itu rumah orang itu Pak. Itu orangnya baik hati, dikasih jalan 1 meter untuk akses keluar. Pembangunan tembok beton ini mendapat tantangan dari warga. Tak hanya dari warga luar perumahan, warga dalam komplek perumahan juga menentang adanya penutupan total akses warga tersebut. Warga mengaku akibat pembangunan tembok beton ini, kini warga perumahan kesulitan berinteraksi dengan warga luar perumahan atau warga kampung. Selama ini, warga perumahan membutuhkan warga kampung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meminta bantuan saat kegiatan sosial. Dengan adanya tembok ini, interaksi sosial dengan warga kampung menjadi terputus. Sementara itu, sejauh ini pihak pengembang belum memberikan keterangan resmi terkait pembangunan tembok pemisah dan memberikan tanggapan keberatan warga atas pembangunan tembok tersebut. Anak-anak kecil-kecil itu jauh kalau ngaji di pondok sana, apalagi kalau hujan. Gitu loh Mas, kasihan juga. Saya dengan warga ini seperti saudara, siapa lagi kalau bukan tetangga. Iya kan? Di sini memang kecil jalannya, kita masih bisa jalan, tapi ya enggak, gimana lagi. Warga-warga di sini juga kebutuhannya dari sini juga. Kita saling membutuhkan. Harapannya dari warga perumahan ini sendiri? Ya dikasih jalan gitu loh Mas. Jadi kita tuh bisa keluar masuk, kita tetap bersaudara. Alhamdulillah di sini tuh aman gitu loh. Walaupun kalau di di pagar gitu ya. Kalau dikasih pintu pun kami juga mau gitu loh. Kalau malam ditutup ya nggak mau nggak apa-apa. Tapi kita tuh dikasih jalan akses keluar masuk gitu loh Mas. Bu, sudah ada komunikasi Bu dengan pihak perumahan? Komunikasinya untuk belasan ini Bu? Kalau warga mungkin sudah, kalau warga sini mau apa? Kami ini kan hanya sebagai warga ya Mas, nggak punya apa-apa, nggak punya wewenang apa-apa gitu loh. Jadi ya kami ya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kasih jalan yang terbaik gitu loh. Mana-mana tuh jauh. Simon Alfredo melaporkan. Berhasil mengungkap kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kota Malang, Polresta Malang Kota mendapatkan apresiasi dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Komnas Perlindungan Anak Indonesia juga memberikan motivasi kepada Polresta Malang Kota untuk terus memberantas pelaku kejahatan terhadap anak. Ketua Komnas Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI Aris Merdeka Sirait didampingi Ketua Komnas Pelindungan Anak Jawa Timur dan sejumlah aktivis pelindungan anak di Kota Malang Selasa siang mendatangi Polresta Malang Kota untuk memberikan dukungan kepada Polresta yang berhasil mengungkap kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kota Malang beberapa waktu yang lalu. Ketua KPAI yang ditemui oleh Wakapolresta Malang Kota dan Kasat Reskrim Polresta Malang Kota mengatakan bahwa kedatangan mereka selain memberikan apresiasi terhadap Polresta atas keberhasilan mengungkap kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak, juga sebagai bentuk dukungan kepada polisi untuk terus memberantas kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Ketua KPAI juga menyoroti kasus pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap 7 orang muridnya. Memberikan dukungan semangat bagi penyidik, khususnya yang menangani perkara-perkara anak. Beberapa bulan lalu sebelum Semeru, Polres
kota juga menangani anak yang dibully yang menjadi viral, dan itu dikerjakan secara cepat. Yang kedua, saya baru mendengar ada seorang guru tari melakukan kejahatan seksual. Tadi dikonfirmasi ke Pak Kasat ada 10 dari puluhan murid-muridnya. Ketika saya mendengar berita dari sahabat saya yang juga dosen di Unibra bahwa telah terjadi kejahatan seksual yang saya laporkan tadi, maka butuh satu semangat untuk sahabat-sahabat saya di penyidikan ini. Karena kami tadi sudah sepakat, jika terbukti 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan terbukti melakukan kejahatan seksual, tidak ada kasih ampun dan tidak ada toleransi dan kata damai. Ia meminta polisi untuk menuntut pelaku sesuai perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat lain yang ingin melakukan kejahatan terhadap anak. Selain itu, dirinya juga meminta kepada petugas kepolisian agar memberikan pendampingan trauma healing kepada korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru tari. Simon Alfredo melaporkan. 2 warga Kota Malang yang diketahui positif terpapar COVID-19 varian baru Omikron dan menjalani isolasi mandiri selama 11 hari setelah dinyatakan sembuh. Sementara kasus persebaran COVID-19 di Kota Malang belakangan ini menunjukkan tren kenaikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif, memastikan bahwa 2 warga Kota Malang yang sempat positif terpapar COVID-19 varian baru Omikron dan menjalani isolasi mandiri selama 11 hari sudah dinyatakan sembuh. 2 warga ini sebelumnya tidak dirujuk ke rumah sakit dan hanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing karena tidak memiliki gejala penyerta. 2 pasien dan 2 warga yang terpapar varian baru Omikron tidak memiliki hubungan keluarga. Mereka tertular karena memiliki kontak erat. Sementara seiring dengan ditemukannya varian baru Omikron di Kota Malang, menunjukkan adanya tren peningkatan kasus penyebaran COVID-19 di Kota Malang beberapa hari terakhir, di mana kasus penyebaran COVID-19 terjadi pada klaster pendidikan dan klaster keluarga. Dan saat ini tercatat jumlah kasus harian di Kota Malang sebanyak 80 kasus. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Besok sudah masuk isolasi hari ke-11. Karena tanpa gejala sudah bisa dikategorikan isolasi selesai dan sembuh. Dok, itu jadi skala minimnya, Dok? Ini pokoknya 2 gitu. Bagaimana Dok? Kota Malang gitu, Dok? 2 gitu ya. Dok, mereka isolasi di mana ini? Mandiri? Isolasi mandiri. Sudah hari ke-11. Hari ke-11. Treatmentnya seperti apa, Dok? Isolasi mandiri. Karena tidak ada gejala, yaitu meningkatkan imunitas, asupan yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Ini ada hubungan keluarga gitu, Dok? Tidak ada. Ini transmisi lokal atau gimana, Dok? Ada riwayat kemudian keluar? Kontak erat. Ini kan kasusnya memang naik ya, naiknya kasus ya tentu karena ada sumbernya. Nah, kemarin kan sudah kita sampaikan karena klaster ya, ada klaster lembaga pendidikan, ada juga klaster keluarga. Sehingga nanti poin berikutnya untuk pencegahan penyebaran sama seperti yang saya sampaikan pertama. Yang pertama adalah protokol kesehatan 6M itu harus ketat ya, tertib dan disiplin. Yang kedua, yang belum vaksin silakan, yang kurang lengkap vaksinnya silakan dilengkapi. Karena 2 ini adalah pencegahan utama di dalam penyebaran virus COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sudah lebih dari 1 bulan para pedagang kembali beraktivitas di pasar relokasi. Kondisi pasar mulai ramai dan beraktivitas normal, dan omset pedagang juga mulai kembali normal. Beginilah yang terlihat di pasar relokasi kawasan Stadion Berantas, Kota Batu. Sudah mulai normalnya aktivitas pedagang pasca relokasi, berdampak pada kunjungan pembeli yang mulai mengalami peningkatan seperti ketika berada di pasar lama. Kondisi ini disyukuri para pedagang karena pada awal relokasi, pasar cenderung sepi, dan pembeli juga jarang sehingga omset pedagang turun drastis selama beberapa minggu. Saat ini hampir sebagian kios sudah buka dan pedagang kembali beraktivitas normal, dan para langganan sudah mulai kembali berdatangan.
Menurut salah seorang penjual di pasar relokasi menjelaskan, jumlah pembeli semakin meningkat, khususnya para langganan yang sudah mengetahui lokasi pasar pedagang, sehingga omset mulai berangsur normal. Di lokasi terlihat para pedagang sudah beraktivitas dengan normal dan pasar juga ramai pengunjung dan aktivitas lainnya yang tidak jauh berbeda dengan pada saat di pasar lama sebelum relokasi. Gimana Pak untuk omset sekarang Pak? Lumayan, lumayan. Berarti sudah sudah normal apa belum Pak? Ya, normal. Kenapa? Sudah normal? Normal. Ya. Sehari-hari sudah ramai lagi Pak ya? Sudah. Tapi dibanding dengan kondisi di pasar lama gimana Pak? Sama. Sudah sama? Iya, sama. Sama Pak ya? Iya. Tapi kan Bapak sudah punya langganan kan? Punya langganan, pakai langganan golongan Sungasari. Iya. Ini Pujon. Oh gitu. Ya. Tapi awal-awal kan pasti masih nyari kan langganan? Iya, nyari. Tapi kalau sekarang sudah Pak ya? Sudah enak Pak. Iya. Pak jam berapa sampai jam berapa ini Bapak mulai anu? Jam 8 sampai jam 3. Iwan Dikmawan melaporkan. Menyesuaikan dengan kondisi penumpang pasar, beberapa jalur angkutan umum melintas dan menjadi penumpang di kawasan pasar relokasi. Angkutan umum jenis mikrolet ini parkir sementara menunggu penumpang yang diatur oleh masing-masing jurusan. Beginilah yang terlihat di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Kawasan pasar relokasi menjadi tempat parkir berbagai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tidak terkecuali dengan beberapa jurusan angkutan umum jurusan Terminal Batu Junrejo Landung Sari yang juga mangkal di kawasan Paramount untuk sementara waktu sebagai tempat untuk mangkal. Alhamdulillah. Walaupun sudah mendekati kawasan pasar relokasi dan melintas, namun masih belum ada peningkatan jumlah penumpang dan mikrolet masih cenderung sepi. Pengaturan untuk jurusan Batu Junrejo Landung Sari ditentukan oleh jurusan masing-masing, sehingga tidak ada penumpukan kendaraan. Menurut salah seorang sopir mikrolet menjelaskan, masih sepinya penumpang tidak membuat para sopir berkecil hati, tetapi tetap semangat beraktivitas setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di kawasan Jalan Sultan Agung ini terlihat angkutan umum yang mangkal dengan durasi waktu yang sudah ditentukan oleh jurusan masing-masing, sehingga hanya ada satu angkutan umum yang parkir dan tidak menimbulkan kepadatan di kawasan tersebut. Kerja hari ini yang penting bisa makan. Iya. Pertama, yang kedua, kalau penumpang dikatakan lancar, Iya. ya tergantung rezeki lah. Betul Pak. Harus sabar. Jadi kan pasar ini sudah mulai ramai lagi kan Pak, sudah kelihatannya mulai normal ya? Rame pasarnya, Iya. bawa kendaraan masing-masing. Iya. Kalau untuk mikrolet, Iya. jualan Masih belum. biasa-biasa. Masih biasa. Tapi Bapak ini jurusan lewat tengah Pak ya? Landung Sari, Sari, Batu, Daun, Lewat Junrejo. Baik sekarang sudah mangkal di sini Pak ya? Ya, makanya di Terminal Baru. Terminal baru ini Pak. Nanti 15 ini yang lama. Kita akan tetap berjuang demi keluarga. Ya. Apapun yang terjadi, keluarga kita akan butuh nafkah. Ya. Jadi kita harus kerja. Betul. Tidak boleh nganggur. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah ada perbaikan di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Batu, jalan mulai kembali dilintasi kendaraan. Namun sayang, jalan belum ada pengaspalan dan penyisakan batu kerikil sehingga patut diwaspadai pengendara roda 2. Perbaikan jalan alternatif penghubung Kabupaten Malang menuju Kota Batu sudah ada perbaikan sejak kurang lebih 1 bulanan yang lalu, tepatnya di wilayah Dau menuju Junrejo lewat Gang Siran. Jalan yang melintasi salah satu kampus negeri ini sudah ada perbaikan dengan penambalan jalan bergelombang, sehingga lumayan bisa dilintasi pengendara roda 2 dengan lebih mudah dibandingkan sebelum ada perbaikan. Jalan sepanjang lebih dari 250 meter ini menyisakan batu kerikil di badan jalan, karena belum ada pengaspalan sehingga jalan cenderung lebih licin untuk kendaraan roda 2. Menurut salah seorang pengendara yang melintas menjelaskan sudah lumayan kondisi jalan setelah ada perbaikan, walaupun idealnya jalan diaspal untuk keamanan dan kelancaran pengguna jalan. Di kawasan tersebut juga masih belum ada pemasangan lampu penerangan jalan umum, sehingga ketika malam jalan akan gelap dan mengganggu aktivitas pengguna, terutama pada malam hari. Gimana tuh kondisi jalannya? Kondisi jalannya ya agak sedikit licin kalau kencang, jadi harus pelan-pelan. Sudah berapa lama sampai tahu ini diperbaiki? Ini sudah hampir 1 bulan. Asalnya kan ya? Ya makadam. Makadam betul ya. Tapi ini masih sudah ada sirtunya. Kenapa? Sudah ada sirtunya, alhamdulillah. Alhamdulillah, cuman aja ya
Untuk roda 2 agak aneh ya? Iya, agak slip. Agak slip. Iya. Tapi sekarang mulai ramai lagi yang melintas ya? Iya, alhamdulillah. Soalnya sudah banyak hunian-hunian yang arah lewat sini. Ya. Asalnya kan pas waktu rusak kan sepi ya jalannya ya? Iya, benar sekali. Harapannya sebagai pengguna jalan, sebagai warga masyarakat, gimana nih kondisi jalan ini harapannya? Harapan saya ya segera di aspal lah atau dilebarkan itu sama dikasih PJU. Iwan Dikmawan melaporkan. Wakil Wali Kota Malang, Sofian Edi Jarwoko, melantik dan menjadi saksi pembentukan Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara atau IMAMUSU yang berisi kaum milenial dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Malang maupun daerah di kawasan Sumatera Utara. Pelantikan Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara dilaksanakan Sabtu 22 Januari 2022 bertempat di Gedung KNPI Kota Malang. Kegiatan ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko dan beberapa tokoh Sumatera Utara. Kegiatan ini juga sebagai tanda terbentuknya organ baru di Kota Malang. Gebiar acara pelantikan dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Wakil Wali Kota Malang serta beberapa tokoh Sumatera Utara hadir menjadi saksi lahirnya IMAMUSU di Kota Malang yang berisi kaum milenial dengan harapan akan berdampak positif bagi masyarakat Kota Malang maupun daerah di kawasan Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko mengatakan bahwa aktivitas organisasi IMAMUSU selama ini sangat positif untuk membantu tujuan para calon mahasiswa-mahasiswi yang datang ke Kota Malang untuk studi, sehingga diharapkan ke depan IMAMUSU jauh lebih bermanfaat. Organisasi yang baru segera mengkonsolider rencana IMAMUSU sebagaimana dilahirkan dan segera dengan cepat mengagendakan program-program yang akan dilakukannya. Dengan ada IMAMUSU ini adalah mindset mereka itu supaya ada rasa persatuan di antara mereka itu sesama mahasiswa dari Sumatera otomatis ada rasa persatuan dan rasa kebersamaan tadi dan saya dan yang paling penting zaman digitalisasi kita jangan sampai. Di tempat yang sama, Ketua terpilih periode 2021-2022 Rida Zikri juga turut berkomentar jika dalam pemilihannya IMAMUSU berjanji akan melaksanakan program yang dicanangkan. Salah satunya adalah siap membantu Pemkot Malang demi kebaikan Kota Malang serta program rutinan IMAMUSU. Mahasiswa asal UIN Maliki tersebut juga menegaskan jika tujuan utamanya adalah menjaga ketentraman di wilayah Malang Raya. Ia menjamin jika anggotanya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang berkenan, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang mengganggu ketertiban kota. Saya sudah sampaikan ke Pak Wali kemarin di ruangan bahwasanya IMAMUSU ini siap membantu Pemkot Malang apapun untuk kebaikan kota Malang. Kalau untuk program rutinan kami, seperti saya sampaikan di video pelantikan saya tadi, bahwasanya kami ini kekeluargaan. Program utama kami adalah menjaga ketentraman dan kedamaian di kota Malang. Saya menjamin anggota saya di IMAMUSU yang tergabung di IMAMUSU tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan norma-norma mengganggu keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Malang. Saya jamin anggota IMAMUSU tidak tergabung dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Tim Liputan Batu TV melaporkan.